Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabb yang telah menciptakan kita, mensyariatkan kepada kita, serta memerintah dan melarang kita dengan sesuatu yang tentu saja akan membawa kebaikan dan kemaslahatan untuk kita. Salawat dan salam kepada Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menerangkan agama ini dengan sebenar-benarnya, menjelaskannya secara terperinci, sehingga tidaklah beliau meninggalkan kita melainkan berada di atas suatu agama yang lengkap, yang sempurna dari segala sisinya, sehingga sebagaimana agama yang tidak butuh untuk dikurang-kurangi, maka dia pun tidak butuh untuk ditambah-tambahi. Semoga salawat dan salam juga terkirimkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, al-ikhwa wal akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji Kitabul Kabair karya al-Imam Al-Hafidh Az-Zahabi rahimahullahu taala. Namun kita mundur karena ada yang kita lewatkan, yaitu dosa besar yang ke-10 di halaman, di buku terjemahannya halaman 36. Ini yang kita tidak sempat bahas, dan bertepatan dengan momen menyambut bulan Ramadan yang tidak lama lagi akan kita dapatkan insyaallah. Maka kita akan baca dosa besar yang ke-10, yaitu dosa tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa udzur dan rukhsah. Dosa tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa udzur dan rukhsah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum.
puasa Ramadan atau dibahasakan dengan saumu Ramadan, siyamu Ramadan, ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara seseorang menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Inilah yang disebut dengan puasa itu. Maka puasa, seseorang memperhambakan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal tersebut, tidak lain dan tidak bukan karena ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan karena suatu tujuan duniawi, entah karena ingin sehat atau karena ingin diet atau yang semisalnya. Kalau niat puasanya karena itu, maka dia tidak akan mendapatkan pahala akhirat, sekalipun dia tidak makan, dia tidak minum. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, bukan karena mengharapkan pahala di sisi Allah, bukan karena menjalankan perintah Allah, maka amalnya tertolak dan tidak diterima. Nah, dari sini menunjukkan bahwa ibadah puasa itu ada caranya, ada kaifiat dan tuntunannya. Inilah yang harus dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah. Sebelum dia memasuki bulan Ramadan, bekal terbaik adalah bekal ilmu. Apa yang mesti dia lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan, dan saat memasuki bulan Ramadan, mulai dari awalnya, pertengahannya sampai akhirnya, dan bagaimana dia menutup bulan Ramadan tersebut. Karena Ramadan adalah bulan mulia yang merupakan sayyidus syuhur, pimpinannya segala bulan. Pada bulan itulah Allah mewajibkan kita berpuasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau mulai terlihatnya hilal Ramadan sampai terlihatnya hilal bulan Syawal. Kedudukan puasa ini tentu tidak diragukan dalam agama kita. Dia merupakan bahagian dari rukun Islam yang keempat. Dan ini menunjukkan kedudukan puasa yang sangat agung di sisi Allah. Hukumnya tentu tidak diragukan akan wajibnya berdasarkan ijma' kaum muslimin. Dalil-dalilnya sangat terang dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang tentu tidak asing dan sering dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah seru dengan panggilan keimanan, sebab yang bisa melakukan perintah ini hanyalah mereka yang beriman. Sedangkan orang yang meninggalkan perintah ini, maka dipertanyakan keimanannya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dosa yang sangat besar manakala seseorang meremehkan ibadah puasa ini. Termasuk dosa yang
besar ketika seseorang meninggalkan puasa Ramadan ini. Baik dia memang tidak berpuasa dari awal, atau awalnya dia puasa tapi dia berbuka tanpa udzur syar'i, tanpa ada alasan syar'i, tanpa rukhsah, keringanan yang diberikan oleh syariat. Dia lakukan hal tersebut, maka dosanya besar. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan di sini satu hadis. Walaupun hadis ini hadis yang tidak sabit dan diterangkan pula oleh Imam Az-Zahabi. Kita bacakan, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan min ghairi udrin wala rukhsatin lam yaqdihi siyamud dahri walau shamahu." Barang siapa yang berbuka tidak puasa sehari di bulan Ramadan tanpa udzur, tanpa rukhsah, maka dia tidak akan mampu mengqadha puasa tersebut, mengganti puasa tersebut, meskipun dia lakukan selama 1 tahun penuh. Nah, ini para jamaah sekalian. Namun kata Imam Az-Zahabi bahwa hadits ini tidak sabit. Maksudnya tidak sabit, haditsnya tidak sahih. Ini hadis lemah ini. Namun ada hadits yang sahih yang menyebutkan kengerian orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ancaman yang keras bagi orang yang sengaja tidak puasa di bulan Ramadan, atau sengaja berbuka padahal belum waktunya berbuka, dan dia lakukan itu tanpa ada alasan yang dibenarkan, tanpa ada udzur syar'i. Hadits yang sahih yang menjelaskan akan hal ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Al-Imamul Hakim, Ibnu Khuzaimah, dan hadits ini dinilai sahih oleh banyak para ulama ahli hadis, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Baina ana naimun," ketika aku tidur, yakni aku bermimpi, dan mimpinya seorang nabi itu benar. Kata Nabi, aku bermimpi, "Id atani rajulani," ketika itu datang kepadaku 2 orang, "fa akhadha bi dhab'ayya," tiba-tiba orang tersebut memegang lenganku, "fa ataya bi jabalan wa'ran," maka keduanya pun membawa aku ke gunung yang terjal. Faqala li, keduanya mengatakan kepadaku, "Is'ad," naiklah. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, kata Nabi, ketika aku berada sampai di atas gunung, ya, fa idza ana bi sautin syadidin, maka tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras, kata Nabi. Fakultu, maka aku bertanya, "Ma hadhil aswat," suara apakah ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, maka dikatakan kepada beliau, "Hada awa'u ahlin nar," itu adalah jeritannya, teriakannya penghuni neraka. Tsumman talaqa bi, kemudian mereka pun membawa aku lagi, melanjutkan perjalanannya. Tsumman talaqa bi fa idza biqaumin mu'alliqina bi araqibihim musyaqqaqatin asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Kata Nabi, tiba-tiba aku melihat ada seseorang, ya, yang digantung dengan mata kakinya terjungkir, yakni kakinya di atas, kepalanya di bawah, dalam keadaan pipinya disobek, kata Nabi, pipinya tersobek, ya, dan mengalir darah yang segar.
dari kedua pipinya. Jadi Nabi melihat pemandangan itu, ngeri beliau. Ada orang digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, kemudian pipinya itu disobek sehingga mengeluarkan darah segar. Maka melihat pemandangan itu, fakultu, aku bertanya, man haula, siapa orang itu? Faqila, maka dikatakan kepada beliau, orang yang disiksa di azab itu, haula illadina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa padahal belum waktunya berbuka puasa. Ternyata itu siksaan untuk orang yang berbuka puasa sebelum datangnya waktu berbuka. Ya. Ini siksaan bagi orang asalnya dia puasa, tapi dia berbuka belum waktunya. Maka ancamannya begini. Maka kira-kira bagaimana hukuman bagi orang yang memang tidak puasa dari awal? Dari awal memang tidak puasa, tanpa ada uzur, tanpa ada alasan syar'i. Tentu dosanya lebih berat lagi. Kalaulah ini dosanya bagi orang yang puasa tapi dia berbuka sebelum waktunya, maka bagaimana lagi dengan orang yang memang dari awal sudah tidak berpuasa? Coba para hadirin ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, betapa ngerinya orang yang berbuka puasa dan itu belum waktunya dia berbuka. Ancaman yang sangat mengerikan, wal iyadu billah. Iya, para hadirin ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini hadis yang sahih yang menjelaskan hukuman orang yang berbuka tanpa ada alasan syar'i, tanpa ada udzur syar'i. Iya. Dan ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang meninggalkan puasa ini. Berbeda ya dengan orang yang meninggalkan puasa karena ada udzur. Iya. Orang yang sakit misalnya dan berat bagi dia berpuasa, bukan sakit biasa, tapi sakit yang membuat dia berat untuk berpuasa, maka boleh bagi dia berbuka. Orang yang safar, walaupun tidak berat, tapi kalau dia sudah safar, ya, perjalanan 80 kilo lebih, diberikan uzur, boleh berbuka. Sekalipun boleh juga bagi dia berpuasa kalau tidak berat. Kalau berat, utamanya berbuka. Kalau ringan, utamanya berpuasa. Berat atau ringan, boleh untuk berbuka. Itu kesimpulannya. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka boleh bagi dia berbuka dan diganti di waktu-waktu yang lain. Demikian pula bagi wanita yang berhalangan haid dan nifas, wanita yang menyusui, yang hamil, diberikan udzur. Orang tua yang sudah tua renta yang tidak sanggup lagi berpuasa, boleh bagi dia buka, bayar fidyah saja. Atau orang yang sakit yang sudah menahun, tidak kunjung sembuh, boleh bagi dia cukup bayar fidyah. Ini udzur-udzur yang dibolehkan oleh syariat untuk bolehnya seorang itu walaupun di bulan Ramadan untuk berbuka. Adapun yang lainnya, ya, hanya karena capek habis kerja misalnya langsung buka, ini haram, kena ancaman ayat itu, kena ancaman hadis tadi. Ya, ada sebagian orang sedikit ya karena bekerja terlalu capek, ya namanya kerja capek. Nah, tapi langsung berbuka, ini kena ancaman hadis tadi. Nauzubillah, dan itu dosa besar. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan ingat, dosa itu semakin besar dilakukan apabila ya sesuatu itu dilanggar dan pelanggarannya terhadap sesuatu yang sangat terhormat di dalam Islam. Dan puasa adalah hal yang terhormat dalam Islam. Bagaimana tidak, dia rukun Islam. Iya. Dia adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Yang tidak sempurna bangunan Islam kita kecuali dengan itu. Kecuali dengan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Iya. Al-Imam Az-Zahabi
Di dalam bukunya ini menyebutkan dari keutamaan Ramadan. Beliau sebutkan misalnya hadis di situ, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Kafaratun lima bainahun, itu sebagai penggugur kesalahan antara satu amalan dengan amalan berikutnya. Majtuni batil kabair, selama dosa besar itu dijauhi. Syahidnya dalam hadis ini, kata Nabi, wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu penggugur dosa. Makanya kaum mukminin itu senantiasa menanti-nantikan bulan Ramadan. Mereka berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Dulu para salaf 6 bulan sebelum Ramadan tiba mereka sudah berdoa begitu. Nah kita ya nanti baru tiba Ramadan baru sadar kita, besok ternyata Ramadan. Nah sementara kita tidak pernah berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya, ya walaupun misalnya tetap kau sampai juga di bulan Ramadan, tapi beda orang yang mendapati bulan Ramadan tanpa dia nanti-nantikan dengan orang yang mendapati Ramadan setelah dia menanti-nantikan dan mendamba-dambakannya. Tiba Ramadan itu lebih bersemangat. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Dan Ramadan penggugur dosa. Dan betapa banyak ampunan-ampunan di bulan Ramadan. Dan Ramadan bulan ampunan, bulan yang penuh dengan ampunan. Nah, juga beliau sebutkan hadis tentang rukun Islam. Bunyal Islamu ala khams, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa saumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait, haji ke Baitullah. Puasa Ramadan rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat yang diwajibkan di setiap tahun. Di setiap tahun, perputaran 1 tahun, kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Jadi jangan sampai Ramadan yang akan datang ini biasa saja kita, jangan. Harusnya tiap Ramadan datang harus kita istimewakan dia. Harus kita agungkan dan besarkan dia. Bukan hal yang biasa-biasa aja ya. Enggak. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Bahkan dalam hadis di sini dibawakan oleh beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, Nabi memperumpamakan Ramadan itu salah satu dari 3 simpul Islam dan kaidah agama. Kata Nabi, ural Islam wa qawaiduddin salasah. Tali simpul Islam dan kaedah-kaedah agama Islam ini ada 3. Syahadatu an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, wassalah, salat, wa saumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun. Siapa yang meninggalkan satu darinya, satu diantaranya, maka dia kafir. Iya, maka dia kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Terkait dengan hukum ini, para ulama membahas orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur atau yang membatalkan puasa tanpa uzur. Tadi hadisnya sudah kita bacakan, ancamannya sangat mengerikan. Ini bagaimana hukumnya orang yang seperti ini? Iya. Ketika dia jatuh dalam perbuatan yang seperti ini, maka kita katakan orang yang jatuh dalam perbuatan dosa besar ini, dia tidak puasa tanpa uzur, puasa Ramadan, atau dia berbuka puasa sebelum waktunya tanpa uzur, maka yang mesti dia lakukan adalah bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menyesali perbuatan itu, karena itu dosa besar, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Taubat adalah cara kita untuk menghapuskan dosa. Dosa besar itu tidak dihapuskan dengan apa? Sekedar amal-amalan.
sekedar dengan melakukan amalan, tapi harus dengan taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang jujur. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka pastilah Tuhan kalian akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian tersebut dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Maka yang pertama harus apa? Harus taubat. Taubatnya yang jujur, taubat sungguh-sungguh, bukan taubat main-main. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia sudah sadar ya bahwa ini salah, keliru, dan dia sudah berbuka, terlanjur berbuka, dia taubat, maka kata ulama dia harus menahan diri ketika itu dari makan dan minum di sisa harinya. Tidak boleh dia teruskan. Ya, ada orang misalnya ya, dia berbuka tanpa uzur. Bukan karena lupa ini. Kalau karena lupa, ya, ada orang makan di siang hari karena lupa, itu tidak batal puasanya. Ya, tidak batal puasanya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang dia berpuasa lantas dia makan dan minum karena lupa, maka tetap sempurnakan puasanya, karena dia telah diberikan makan dan minum oleh Allah. Dan berdasarkan fatwanya Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika ada yang datang kepada beliau, seseorang bertanya, wahai Abu Hurairah, saya puasa, kemudian ketika aku datang ke tempat temanku, aku lupa, akhirnya aku makan di tempat temanku itu, bagaimana puasaku? Kata Abu Hurairah, lanjutkan puasamu. Lanjutkan puasamu, karena kau diberikan makan dan minum sama Allah. Maka orang ini berkata, tapi wahai Abu Hurairah, aku bertamu lagi ke tempat kawanku yang lain, dan aku makan lagi di situ. Kata Abu Hurairah, teruskan aja puasamu, puasamu tetap sah. Orang ini bilang lagi, tapi yang ketiga kalinya wahai Abu Hurairah, aku datang lagi ke tempat temanku dan aku makan lagi. Aku lupa waktu itu. 3 kali dia sudah makan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kamu ini orang pelupa, kata Abu Hurairah. Kamu ini orang pelupa. Nah, tetapi kalau selama dia memang lupa, ya tidak sengaja, maka puasanya tetap sah. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fiddin. Nah, kalau dia berbuka tanpa udzur dan setelah itu dia sadar masih di siang hari Ramadan ini, maka kata para ulama wajib bagi dia menahan diri ketika itu, ya. Dia sempurnakan dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati orang yang berpuasa, menghormati bulan suci Ramadan, bulan Ramadan. Nah, maka tidak boleh, sudah terlanjur saya biarlah saya makan minum saja, enggak. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan apakah dia wajib mengqadha atau tidak. Apakah dia wajib mengqadha puasanya atau tidak? Nah, ini para ulama beda pendapat dalam masalah ini. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah dia wajib untuk mengqadha puasanya. Orang yang sengaja tidak berpuasa, sengaja membatalkan puasa bukan karena lupa, ulama beda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat wajib dia mengqadha. Ada orang yang berbuka tanpa uzur, wajib dia mengqadha, kata mayoritas para ulama. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat, dan ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm rahimahullah, dan juga pendapatnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pendapat ini juga punya sisi kekuatan. Apa itu? Orang yang berpuasa, orang yang berbuka puasa atau tidak puasa tanpa ada udzur syar'i, tidak wajib bagi dia mengqadha puasa. Dia sudah berdosa. Tidak bisa, ya, hal tersebut ditutupi dengan dia mengqadha puasanya.
Terus apa yang dia lakukan? Taubat, satu-satunya jalan untuk memperbaiki diri. Bukan artinya ketika kita katakan tidak wajib dia mengkodok berarti ringan perkaranya. Oh enggak, justru perkaranya berat. Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap semoga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, ya, karena kata Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa ibadah yang memiliki batasan waktu, ada awal dan ada akhirnya, apabila seseorang mengerjakan ibadah tersebut di luar waktunya tanpa ada udzur, tanpa ada alasan syar'i, maka ibadah tadi tidak bermanfaat dan tidak sah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Iya. Dan kalau dia tetap kerjakan, maka dia melakukan suatu amalan yang tertolak karena dia melakukan bukan pada waktunya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Berbeda kata Syekh dengan orang yang lupa. Orang-orang yang lupa diberikan uzur memang. Iya. Maka orang yang seperti itu dia tetap mengqadha. Adapun orang yang dia berbuka puasa tanpa ada uzur syar'i, maka tidak ada kewajiban bagi dia kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah. Ya. Kemudian setelah itu kata para ulama, hendaknya dia memperbanyak puasa sunnah. Jadi bagi orang-orang yang dulu pernah meninggalkan puasa Ramadan, tidak ada kewajiban mengqadha bagi dia. Yang wajib bagi dia bertaubat, ya, kemudian perbanyak puasa sunnah. Semoga dengan dia rajin puasa sunnah bisa menutupi apa yang dahulu pernah dia tinggalkan semasa dahulu tidak mengenal agama dengan baik, ya, bisa menutupi apa yang dahulu dia tinggalkan dari puasa yang diwajibkan tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Nah, kemudian apakah meninggalkan puasa orangnya bisa murtad dari agama? Nah, ini yang tadi hadis yang tadi kita bacakan. Ya, disebutkan faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Siapa yang meninggalkan satu di antaranya, yakni syahadat, salat, puasa Ramadan, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Nah, hadis ini disebutkan dalam kitab Targhib wa Tarhib oleh Al-Imam Al-Mundiri, dan beliau mengatakan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang hasan, juga oleh Sa'id bin Zaid saudaranya Hammad bin Zaid dan Amr bin Malik An-Nukri dari Abul Jauza secara marfu. Ya. Jadi sebagian ulama menghasankan riwayat ini. Nah, namun para jamaah sekalian, ya, para ulama merinci sebenarnya hukum orang yang meninggalkan puasa, apakah kafir atau tidak. Kalau dosa besar, ya dosa besar. Tapi apakah orangnya kafir kalau dia meninggalkan puasa Ramadan? Maka dirinci. Kalau dia tinggalkan puasa Ramadan karena menganggap itu halal, puasa Ramadan itu tidak wajib, maka sepakat ulama ini kafir. Kalau ada yang meninggalkan puasa Ramadan berkata, Ramadan itu tidak wajib itu. Puasa Ramadan tidak wajib. Boleh aja kita tinggalkan. Ini kafir orangnya. Kenapa? Karena dia sudah mengingkari suatu hukum yang sudah pasti di dalam agama, yang dalilnya sudah jelas terang dari Quran dan hadis. Kalau dia mengingkari kewajiban puasa, sama saja mengingkari Quran, mengingkari hadis, yang terlalu banyak mengingkari kesepakatan para ulama. Nah, dan itu sebagai bentuk pembangkangan dia. Iya. Maka kalau dia tinggalkan karena istihlal, menganggap itu boleh, puasa Ramadan tidak wajib, maka sepakat ulama hukumnya kafir. Dan ini juga yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Kata mereka, man taraka shauma jahdan liwujubihi fahuwa kafirun ijma'an. Siapa yang meninggalkan puasa Ramadan karena mengingkari kewajibannya, maka dia kafir menurut ijma' para ulama. Wa man tarakahu kaslan wa tahawunan. Tapi siapa yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas, karena bergampangan, ini yang banyak dari kaum muslimin begini, maka kata beliau fala yukaffar. Orang seperti ini tidak dikafirkan. Lakinnahu ala khatarin kabir. Tetapi dia berada di atas bahaya yang sangat besar.
bitarkihi ruknan min arkanil Islam mujma'an ala wujubih, karena dia meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun Islam yang disepakati akan kewajibannya. Wa yastahiqul uqubah, dia berhak mendapatkan hukuman. Wa ta'dib min waliyil amr, dan pengajaran dari waliul amr. Bima yardi'uhu wa amthaluh, bal dhahaba ba'du ahlul ilm ila takfirih wa alaihi qada ma tarakahu ma'at taubah ila Allah subhanahu. Ini fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Ini kalau dia tinggalkan karena istihlal. Adapun kalau dia tinggalkan bukan karena menganggap itu halal, menganggap itu boleh, maka ikhwani fiddin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama menyebut bahwa tidak ada amalan yang kalau ditinggalkan orangnya bisa kafir kecuali hanya sholat. Hanya sholat. Makanya para ulama tegaskan, kalau sholat ditinggalkan karena malas dan dia sholat, tidak pernah sholat secara totalitas, maka hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Adapun selain sholat, zakat dia tinggalkan misalnya, puasa Ramadan dia tinggalkan misalnya, yang seperti ini tidak sampai menjadikan orangnya kafir, keluar dari Islam. Nah, sehingga dalam hal ini, kalau ada yang meninggalkan puasa Ramadan, tidak pernah puasa Ramadan karena malas, karena bergampangan, maka dia tidak dikafirkan, tetapi dia sudah melakukan dosa dari dosa-dosa besar, wal iyadu billah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Az-Zahabi menyebutkan di dalam kitabnya tersebut, beliau sebutkan satu hadis, ini baik berkaitan dengan adab orang yang berpuasa. Kata baginda Nabi di halaman 37 itu, di terjemahannya, malam yada qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wal amala bih, wal jahla, serta tidak berbuat kejahilan, maka kata Nabi SAW, kalau dia tidak tinggalkan kedustaan, mengamalkan kedustaan, dia tidak tinggalkan kejahilan selama dia puasa, fala hajata lillahi bi ayyada at-ta'am wasyarab, maka Allah tidak butuh dengan puasanya ketika dia meninggalkan makanan dan minumannya. Menunjukkan bahwa orang yang puasa jaga lisan, tidak boleh berdusta. Kapan dia berdusta? Puasanya berkurang pahalanya. Tidak sampai batal menurut pendapat yang benar, tetapi pahalanya berkurang, bahkan bisa habis dengan dia dusta, dengan dia bohong-bohong. Lagi puasa tapi dia suka bohong, cerita dusta, menceritakan mimpi dusta misalnya. Nah, dan tidak boleh menjahili orang. Lagi puasa menjahili orang, menjahili orang banyak, baik dengan lisannya, dengan perbuatannya, ngeprank orang misalnya. Nah, temannya ditakut-takutinya, itu menjahili orang. Allah tidak butuh puasa orang yang seperti itu. Menunjukkan kalau kita puasa, hendaknya kita jaga lisan, jaga amalan, jangan menjahili orang. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir beliau sebutkan satu hadis, di halaman berikutnya itu, Nabi bersabda, ragima anfum ri'in adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu. Celaka seseorang, dia mendapati bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, ini berisi motivasi dan ancaman bagi orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Bagaimana bisa? Padahal Ramadan bulan ampunan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa yang dia lakukan selama bulan Ramadan. Apa yang dia kerjakan sampai-sampai dosanya tidak diampuni sama Allah. Celaka orang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat Nabi berdoa kecelakaan orang ini diaminkan oleh malaikat Jibril. Menunjukkan pastinya kecelakaan orang yang mendapati Ramadan kemudian tidak diampuni dosa-dosanya. Nah, maka ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, Ramadan yang tidak lama lagi akan
kita dapatkan insyaallah taala, harusnya kita lakukan persiapan demi persiapan. Bukan persiapan makanan, persiapan minuman semata, bukan itu. Persiapan buka, persiapan sahur, bukan sekedar itu. Ya, tapi itu nanti. Persiapan yang terpenting persiapan ilmu. Itu yang terpenting. Kemudian persiapan mental di bulan Sya'ban, ya, persiapkan diri. Nabi SAW itu di bulan Sya'ban, kata Ibunda Aisyah, tidak ada satupun bulan di mana Nabi berpuasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma aktsara min siyamihi illa fi Sya'ban. Dan tidak pernah beliau berpuasa di 1 bulan yang lebih banyak beliau puasa di bulan itu melainkan bulan Sya'ban. Kenapa? Kenapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Ya, kata para ulama, sebagai latihan, pemanasan. Karena Ramadan itu bulan perlombaan. Orang yang berlomba kan butuh pemanasan, butuh latihan. Latihannya sebelum itu. Ya. Kalau untuk suatu perlombaan aja kita butuh persiapan, butuh latihan, butuh pemanasan. Ramadan juga begitu. Butuh latihan, butuh pemanasan, ya. Butuh untuk kita persiapan. Nah, di bulan Sya'ban ini. Ramadan bulan Quran, maka latih memang bacaan Quran di bulan Sya'ban ini. Karena nanti bulan Ramadan kita banyak membaca Quran, khatamkan Quran. Ya. Kemudian di bulan Ramadan, sebelum masuk Ramadan, hendaknya punya target. Punya target. Tidak masalah kita catat target kita itu. Ya. Oh, target saya ini nanti Ramadan ini saya mau khatam Al-Quran 2 kali. Misalnya. Minimal 2 kali. Ada yang lebih, mau 3 kali. Lebih lagi 5 kali, 7 kali. Luar biasa. Target-target begitu dipasang memang. Jangan berkata, nanti aja lah pas sudah Ramadan. Jangan. Para ulama mengatakan pasang target. Nanti saya khatam berapa kali nih? Ya. Karena Ramadan itu bukan hanya bulan puasa. Puasa itu sudah wajib. Tapi bulan kita menghatamkan Quran, bulan kita bersodakoh. Nah, di bulan Ramadan perkuat sodakoh. Kalau kita jarang bersodakoh, maka bulan Ramadan targetkan. Saya harus bulan Ramadan tiap hari sodakoh. Tidak harus banyak. Beberapa yang kita sedekahkan, ya, maka itu yang Allah Subhanahu wa taala terima di sisinya. Tiap hari sodakoh. Ya, target-target, pasang target sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, sedikit nasihat sebelum kita memasuki bulan Ramadan, ya, dan kita bacakan apa-apa yang disebutkan oleh Imam Ad-Dahabi dalam kitabnya ini berkaitan dengan meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur syar'i. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.